Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi amarna bil ittihadi wal i'tisami bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Faqad qala Allahu azza wa jalla fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin. Wa qala aidan wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza 'azzamat ummati ad-dunya nuzi'at minha haibatal Islam wa idza tarakatil amra bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar hurrimat barakatil wahyi wa idza tasabbat ummati sakata min 'ainillah. Hadits riwayat yang disampaikan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullahi al-mab'uts rahmatan lil alamin. Hadirin sidang jamaah Masjid Quba yang sama-sama mengharapkan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena duduknya kita di dalam majlis ini adalah duduknya disebut majlis pengampunan dosa. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidaklah seseorang berkumpul di salah satu rumah Allah, kemudian dia mendengarkan bacaan Al-Quran yang disampaikan oleh pembacanya atau hadits Nabi, atau dia duduk membaca Quran dan berzikir, illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali Allah turunkan ketenangan ke dalam jiwa-jiwa mereka. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, kemudian Allah memfilter dia dengan rahmat dan kasih sayangnya. Wa dzakarahumullahu fi man inda wa khaffathumul malaika wa dzakarahumullahu fi man inda. Dan malaikat pun mendoakan orang-orang yang hadir di majelis itu, didoakan untuk mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah membanggakan justru di halayak ramai para malaikat. Alhamdulillah. Salam dan taslim atas junjungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai qudwah kita, sebagai suri teladan kita, yang ketika kita mengikuti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidak akan ada satu orang pun yang tersia-siakan hidupnya, menyesal dalam kehidupannya dunia maupun akhirat. Tetapi ketika orang-orang itu mengikuti cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insyaallah dia akan selalu dimuliakan dunia maupun akhirat, apapun keadaannya, dimanapun dia berada. Hadirin rahimakumullah. Dalam setiap fase selalu ada saja pekerja-pekerja dakwah yang kelelahan. Orang-orang yang sering mengajak dalam amar ma'ruf nahi munkar. Jadi setiap keadaan ada orang yang
lelah. Tapi pertanyaannya ketika kelelahannya itu untuk mengusung kebenaran, untuk menyebarkan kalimat la ilaha illallah, maka insya Allah kembali akan dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun jika mereka telah lalai dikarenakan tergoda oleh urusan dunia, maka akan ada pekerja lain yang akan menggantikannya. Ada orang-orang lain yang siap untuk mengemban dakwah ini. Ketahuilah saudaraku sekalian, bukanlah dakwah itu sebagai karir yang harus dibawa secara pasang surut. Dakwah juga bukan untung rugi. Ini saya dapat untung atau saya rugi. Dakwah bukanlah sesuatu yang bisa kita tinggalkan sesaat atau ketika kita sulit, atau melaksanakannya ketika kita happy, kita bahagia. Oh, ini saya harus berdakwah lagi, mengajak ya di dalam kebaikan. Karena berharap untuk mendapatkan kenyamanan dalam dakwah, justru kita harus berhati-hati. Karena dakwah adalah panggilan jiwa. Dakwah adalah panggilan yang mampu mengekang hawa nafsu dan syahwat kita. Karena seorang dai harus tampil memperlihatkan jati dirinya. Ya. Dan itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya memasang seakan-akan memasang lentera di atas kepalanya. Lihat aku. Apa yang aku lakukan? Lihat. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah sebagaimana aku salat. Khudhu anni manasikakum, ambillah urusan hajimu sesuai dengan cara yang saya lakukan. Maka ketika Rasulullah memasang kayak lampu di atas kepalanya, akan menjadi sorotan setiap sahabat. Bagaimana cara berkedipnya Rasulullah, bagaimana cara tersenyumnya Rasulullah, bagaimana cara melangkahnya Rasulullah, bagaimana Rasulullah berinteraksi dengan keluarganya, muasyarahnya, hubungan keluarga, muamalahnya, hubungan bisnis dengan orang-orang yang di luar, muslim atau non-muslim. Semuanya itu diperlihatkan untuk kita agar kita jangan salah jalan. Karena ini representasi daripada Al-Quran, memperlihatkan ini Al-Quran. Ketika suatu waktu Aisyah ditanya, "Ya Aisyah ya Ummul Mukminin, kaifa khuluqur Rasul?" Bagaimana akhlaknya Rasulullah? Kata Aisyah, "Inna khuluquhu khuluqul Quran." Sungguh akhlaknya Rasulullah adalah Al-Quran. Jadi bagaikan Al-Quran yang berjalan. Maka hadirin rahimakumullah, ketika kita di Nabi Adam diturunkan ke muka bumi ini, Allah menurunkan peta hidup agar manusia jangan tersesat. Ketika berada di zaman Nabi Musa, ya, diturunkan kitab Taurat, Zabur. Kemudian ada orang-orang Yahudi. Lalu ketika di zaman Nabi Daud, ada kitab yang diturunkan dan banyak kitab yang diturunkan, tapi hanya ini yang tersebut di dalam Al-Quran. Karena ini dikatakan dinun samawi, agama langit. Jadi agama langit itu ya hanya ada 3. Selain itu adalah modifikasi buatan manusia. Yahudi, Nasrani, dan Islam. Dan Islam sebagai agama yang terakhir. Pentingnya dakwah. Nabi Isa alaihissalatu wassalam itu mengatakan begini. Ini kita juga perlu menyampaikan kepada saudara kita umat Kristiani untuk jangan mempertahankan kekristenannya.
orang-orang Yahudi untuk jangan berada tetap sebagai seorang Yahudi. Karena kalau, dan alhamdulillah, sudah berapa banyak ketika saya naik Grab, ya, driver itu banyak orang Medan, orang ya Batak, orang ya alhamdulillah non muslim. Setelah saya sampaikan ini, banyak yang langsung bersyahadat di mobil. Bahkan ada yang saya suruh datang ke Istiqlal. Saya hanya sampaikan, Yesus itu siapa? Kata dia, Yesus Tuhan kami. Kata saya, itu kalau bagi umat Islam, Yesus adalah Nabi kami. Ya, yang itu namanya Nabi Isa. Kalau kita tidak percaya bahwa Nabi Isa itu Nabi kami, bukan orang Islam. Tetapi kata kami, dia adalah Tuhan. Saya bilang baik. Percaya enggak kalau sampai Yesus yang kamu anggap itu berfirman atau berkata di dalam Al-Quran? Saya harus percaya karena itu Tuhan kami. Baik. Saya katakan bagi kami adalah Isa. Dengarkan ini di surah As-Saff. Wa idh qala Isa ibn Maryam, maka berkatalah Isa anak Maryam. Itu siapa? Anak Maryam. Itu Yesus. Oke, baik. Alhamdulillah kalau paham itu. Inni rasulullahi ilaikum. Saya ini adalah utusan Allah kepada kalian. Ada enggak perkataan di situ saya sebagai Tuhan? Tidak ada. Nah, ini Al-Quran, berarti Anda harus percaya karena yang berbicara adalah Yesus. Dan bagi kami itu adalah Nabi Isa. Ya, saya harus percaya itu. Inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah. Aku datang menginformasikan bahwa saya ini adalah menggenapkan, menyempurnakan kitab Taurat dan kitab Zabur yang ada. Ketika Zabur dan Taurat, ketika saya diutus oleh Tuhanku datang membawa kitab Injil, maka kitab Taurat dan Zabur kadaluarsa, expired, habis masa berlakunya, dan itu disempurnakan oleh Injil. Maka Anda dan siapapun yang beragama Yahudi itu habis masa berlakunya. Kitabnya sudah habis karena telah disempurnakan oleh Injil. Kata si driver ini, bagus kalau gitu bangsa. Ya, dia mau mengatakan begitu. Bagus. Berarti Nabi Isa penyempurna Taurat. Aku bilang, iya betul. Tapi ketahuilah saudaraku bahwa ada ayat setelah itu yang disampaikan. Wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Dan ketahuilah aku datang membawa berita gembira bahwa setelah aku ini akan muncul seorang nabi yang namanya Ahmad atau Muhammad. Ketika muncul nabi ini membawa Al-Quran, maka Injil expired, Injil kadaluarsa, Injil habis masa berlakunya, maka semua agama harus ikut ke dalam agama Islam. Ini Yesus yang mengatakan, ini Nabi Isa yang mengatakan di dalam Al-Quran. Setelah itu dia mengatakan, saya mau bersyahadat Tuhan, saya mau masuk Islam. Alhamdulillah. Jadi ini fungsi dakwah saudaraku sekalian. Dalam kondisi apapun kita menyampaikan kalimat la ilaha illallah. Makanya Allah mengklaim di sini, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Hai manusia, ini Allah yang menantang. Perkataan apa? Perkataan apa yang terbaik di muka bumi ini? Perkataan apa yang terbaik? Kecuali perkataan mengajak manusia kepada aku, kepada Allah, kata Allah. Wa man ahsan, sebaik siapa yang perkataan yang lebih baik dari kata-kata hasan, ahsan yang lebih baik. Ucapannya ialah orang yang mengajak manusia kepada Allah, mengajak manusia untuk taat kepada Allah, ya.
wa amila sholihan, kemudian dia melakukan amal-amal yang soleh, ya kebaikan-kebaikan yang banyak. Karena jangan hanya sekedar pandai mengucapkan sesuatu, tapi beda dengan penampilan dan beda dengan ucapan. Maka dalam Al-Quran dikatakan, kabura maqtan indallahi antakulu ma la taf'alun. Alangkah murkanya Allah, engkau mengatakan sesuatu, lantas kamu sendiri tidak melakukannya. Maka ini Masya Allah, ya khususnya saya lalu banyak beristighfar kepada Allah. Siapa-siapapun yang sering mengajak kebaikan-kebaikan, kita selalu beristighfar. Maka dai-dai itu harus selalu memperlihatkan, ya, yang nampak dan yang tak nampak daripada sifat-sifat dia. Nah, inilah Rasulullah SAW seakan-akan membawa lentera di atas kepalanya, sehingga sahabat itu apapun yang dilakukan Rasulullah selalu diikuti. Cara berjalannya, cara senyumnya, ya, karena inilah, ya, yang akan membawa kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin rahimakumullah, orang yang melakukan kebaikan-kebaikan, artinya melakukan amal soleh dan mengajak manusia untuk taat kepada Allah, inilah solusi untuk memperbaiki umat sekarang ini. Karena kita tidak mau lagi menampilkan jati diri kita, dan sudah tidak mau lagi tahu terhadap keadaan saudara kita. Maka apa yang terjadi sekarang? Siapa yang harus datang menasehati orang-orang yang ada di parlemen? Siapa yang harus datang menasehati orang-orang yang ada di eksekutif, ya, yudikatif, legislatif? Sehingga apa yang terjadi? Judi online sekarang merebak di mana-mana. Dan telah kita saksikan berapa banyak anak-anak kita yang gantung diri karena dia tidak mampu membayar utang-utangnya. Allahu Akbar. Padahal ada Koko Lim itu, seorang Chinese yang baru masuk Islam, ya Masya Allah, sempat diwawancara, dia katakan ini gampang sebenarnya, ya, kalau ini diklik, ini diapakan, dihentikan dari ujungnya, terhenti semuanya judi online ini. Tapi apa yang terjadi? Karena ini kita tidak masuk membawa bahwa diri kita ini dai-dai Allah, menyampaikan sesuatu, dan dai itu bukan berarti harus dia berceramah, bukan. Dai ini para ulama mengatakan yang baik dengan suara azannya, ketika dia mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia sudah mengajak orang dalam kebaikan. Seorang ulama ketika dia menulis, ya, dengan tulisannya mampu merubah orang lain, ini adalah lisan-lisan dakwah. Kemudian para mujahid-mujahid ketika itu memang dipaksakan untuk melakukan, seperti orang-orang yang ada di Palestina, ya, saudara-saudara kita yang ada, lantas dia mengeluarkan pedangnya, inilah jihadnya dia. Kemudian orang-orang yang dengan lisannya, dengan pembicaraannya, ayat-ayat yang disampaikan, sampaikanlah dengan ayat-ayat itu, ya. Kemudian yang punya kemampuan dengan birokrasi yang dimiliki, apakah dia RT, RW, lurah, camat, dia berusaha melakukan itu yang terbaik. Dia sebagai penyambung kalimat la ilaha illallah, agar orang paham bahwa tidak ada yang memberikan rezeki kecuali Allah, tidak ada yang mematikan kecuali Allah, tidak ada yang mengatur tatanan kehidupan kita kecuali Allah, tidak ada yang memberikan jodoh kecuali Allah, tidak ada yang memberikan anak kecuali Allah, tidak ada yang mengatur baik dan buruknya kita, dan yang mengatur surga atau nerakanya kita, semuanya atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu hadirin rahimakumullah, saking pentingnya amar ma'ruf nahi mungkar, sehingga Masya Allah, seekor semut yang diabadikan di dalam Al-Quran yang disebut An-Namlah. Qalatin namlah udkhulu masakinakum, ya, la yahtamannakum Sulaiman wa hum la yash'urun. Ya, seorang seekor semut betina lagi. Karena An-Namal itu jantan, Namlah betina. Karena merasa risau, khawatir dia berada di permukaan tanah, ya. Kemudian datang Sulaiman dengan bala tentaranya, maka ini akan terinjak-injak tanpa Sulaiman merasakan. Bukan dosa Nabi Sulaiman.
Maka dia mengatakan, wahai para semut, masuklah kalian ke tempat-tempat kalian, ke persembunyian kalian. Sebentar lagi Sulaiman datang dengan bala tentaranya. Allahu Akbar. Fatabassama dahikan, maka tersenyum Nabi Sulaiman dan mengatakan, ya Allah, tidakkah aku bersyukur kepadamu ya Allah? Semua binatang-binatang aku ketahui bahasanya. Bagaimana lagi engkau yang menciptakan ini ya Allah? Karena kebaikan daripada namlah ini diabadikan di dalam Al-Quran. Apalah semut itu? Makanya kita tidak boleh membunuhnya semut yang ada dalam rumah kita, Pak. Dan ini ada yang pernah mempraktekkan. Ketika semut datang, dia bisiki. Dia turunkan, dia katakan, ya ayyatuhan namlu udkhulu masakinakum. Wahai para semut, masuklah ke tempatmu. Nanti kamu terinjak oleh keluarga kami, anak-anak kami tidak merasakannya itu. Lama-lama masuk itu semut. Ya, jadi jangan disemprot, Pak, jangan dimatikan. Ya, Masya Allah. Diabadikan dalam Al-Quran. Ashabul Kahfi, anjing, Masya Allah. Ya, yang kita tahu najis, tapi menemani orang yang menyelamatkan akidahnya dari rezim, ya, raja yang diktator. Siapapun yang mengutarakan bahwasanya ada Tuhan selain daripada dirinya, maka dia basmi, dia binasakan semuanya. Maka sepakatlah ada 6, ya, ada 6. Makanya Ashabul Kahfi ini, ya, 6 orang. Kemudian setelah dia lelah, masih berada di bawah pohon, datang peternak, penggembala kambing. Kemudian dia mengatakan, kenapa kalian ada di sini? Dia mengatakan, saya menyelamatkan akidah yang saya miliki karena raja diktator. Kata penggembala kambing, saya pun demikian. Maka dia tinggalkan kambing-kambingnya, kemudian dia menyertai orang yang 6 tadi, maka 7 oranglah dia dengan anjing si penggembala kambing tadi. Lalu dia masuk ke dalam gua, lalu Allah tidurkan dia 300, ya, tahun lebih, Masya Allah, 300 sekian tahun. Ya, dan Allah ingin memperlihatkan kekuasaannya, bahwa ketika dia terbangun, ya, dia terbangun, di antara mereka ada yang mengatakan, saya hanya tidur sesaat saja, saya sehari saja, Masya Allah. Akhirnya karena mereka lapar, lalu ya, diperintahkanlah salah seorang di antara mereka, oke, kamu ini ada uang recehan benggol itu, ya, bawa, tapi hati-hati, nanti kita ketemu dengan raja yang zalim itu. Maka dia pun pergi ke kota mengendap-endap. Tapi dia takjub, kok ini sudah berubah kota. Ya, akhirnya dia datang ke warung, dia ingin beli air minum, beli makanan. Dilihat, ini sekian 300 tahun yang lalu pernah berjaya. Ya, ini duit pernah laku, sekarang sudah tidak ada lagi. Tapi nilainya ini sangat mahal sekali. Ya, akhirnya diikuti mereka. Ya, diikuti mereka. Ternyata orang ini hidup lebih 300 tahun. Allahu Akbar. Dan mereka mengatakan, kalian tidak usah khawatir, karena raja yang ada sekarang sudah muslim. Artinya sudah taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Ini karena dakwah. Kalau tidak bisa kita menyampaikan kalimat itu kepada orang lain, cukup menyelamatkan diri kita. Jangan terkontaminasi dengan hal-hal negatif yang ada, ya, dalam urusan dunia ini. Berusaha kita memperjuangkan ini, maka pasti ada imbas yang Allah berikan, ada dampak positif yang Allah berikan kepada kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, hadirin rahimakumullah. Oleh karena itu, hadirin rahimakumullah, ya, Ashabul Uhdud, seorang pemuda yang mana orang tahu begitu sakti orang ini, pemuda ini dibunuh, dinaikkan ke atas gunung, kemudian dilempar ke bawah. Tidak mati, dia bawa ke tengah lautan, ditenggelamkan di tengah lautan, kembali lagi, ya, dipanah, ditombak, tidak mati-mati. Tapi dia hanya berjuang sendiri, berjuang dengan mengagungkan kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus karena pemuda ini juga capek, sudah dibawa, ditanam dalam tanah, dikubur hidup-hidup. Dia masih bangun lagi, tidak mati-mati. Apa kata dia? Wahai raja, kalau engkau ingin membunuh aku, maka katakanlah Bismi Rabbil Fulan. Ya. Saya membunuh orang ini atas nama Tuhannya orang ini. Kamu baru bisa membunuh saya.
Karena yang mematikan saya dan menghidupkan saya adalah Tuhanku, Allah. Kalau kau mau membunuh aku, kumpulkan ya manusia semua di tengah padang yang luas dan kamu ikat saya di sana, lalu engkau sendiri yang memanah saya dengan mengucapkan kalimat tadi. Bismillahi ala rabbil al-fulan. Bismi rabbil fulan. Dengan nama Allah dan dengan Tuhannya pemuda ini. Maka berkumpullah seluruh manusia ingin menyaksikan. Ini orang sakti. Orang mengatakan hebat sekali. Ya. Maka kata raja, sehebat apa dia ini, saya akan bunuh dia. Ini dengan panah saya. Maka semua orang bersorak-sorak dengan kehebatan raja. Lalu dia mengucapkan kalimat yang diajarkan oleh pemuda tadi. Dan ajarannya itu adalah dakwah. Ya. Setelah dia sampaikan, saya bismillah, ya, saya membunuh orang ini atas nama Tuhannya orang ini dengan nama Allah. Ya. Maka dia panah, kena tenggorokannya dan langsung mati, meninggal. Maka semua yang hadir mengucapkan amanna birabbil fulan. Masya Allah. Kami akan beriman kepada Tuhannya si fulan ini. Bukan kepada raja. Padahal raja yang membunuh. Coba kata-kata yang strategi yang luar biasa. Yang disebutkan oleh Ashabul Udud ini. Ya, dia mengatakan, kamu wahai raja tidak akan bisa membunuh aku. Tapi kumpulkan manusia. Ketika terkumpul semuanya. Justru semuanya beriman kepada Allah. Itulah yang namanya dakwah. Bahkan sampai matinya pun masih mampu merubah orang lain. Inilah kebaikan-kebaikan yang akan kita mulai sekarang rintis, wahai saudaraku sekalian. Ketika kita berprofesi untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, dimanapun kita. Maka dampak positif daripada orang-orang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar ada beberapa hal. Yang pertama, ini perlu dicatat. Al-mahabbatu fi qulubil bararah. Orang yang senantiasa melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, maka pertama dia dapatkan rasa cinta, sayang kepada orang-orang yang baik. Al-bararah, ini orang-orang yang mau berjuang, orang-orang yang juga berafiliasi sama dengan orang ini, mengajak orang dalam ketaatan. Maka semua orang yang beriman sayang sama dia. Ini orang yang paham, orang yang beriman. Karena kadang-kadang ada orang yang beriman juga yang tidak senang dengan orang-orang yang berdakwah. Wah, ini apa? Kalau dia menasihati saya bertobat, saya enggak bisa lagi dong ikut judi online. Saya enggak bisa jadi dong korupsi. Saya tidak bisa lagi dong berbuat maksiat. Maka dia benci kepada orang yang mengajak dalam kebaikan. Nah, tetapi orang yang punya iman yang kuat dan orang-orang yang mengharapkan akhirat justru cinta terhadap orang ini. Yang kedua, al-mahabatu fi qulubil fajar. Memang dia ditakuti, disegani oleh orang-orang yang fajir, orang-orang pelakon, pembuat maksiat. Dia memang ditakuti. Dan orang-orang jadi negara itu ketika agama dibawa, ya, agama mayoritas orang-orang muslim yang memperjuangkan agamanya, maka negara-negara lain akan takut. Coba Afghanistan. Setelah dia merubah tatanan negaranya menjadi syariat Islam. Masya Allah. Yang tadi diisukan wanita-wanitanya terpenjara, wanita-wanitanya dibekap dalam rumah. Ya, justru dia mengatakan tidak, Islam tidak seperti itu. Silahkan ya wanita-wanita ini keluar untuk melakukan aktivitas apa saja, tetapi satu saja, jangan bercampur baur dengan bukan muhrimnya. Maka yang pekerja-pekerja yang bisa dia tata, yang dibawa oleh para wanita-wanita ini diberikan tempat-tempat khusus. Ya, jadi dia juga ikut aktif yang mengajar di sekolah mulai dari TK sampai universitas. Ada sekolah namanya Ummahatil Mukminin, sekolah khusus wanita. Mulai dari TK semua wanita di sana. Pengajarnya wanita, TK, SD, SMP, SMA sampai kuliah, sampai doktor. Masya Allah. Laki-laki pun demikian. Yang para atlet-atlet silahkan berenang diberikan, tetapi diberikan yang tertutup auratnya ya dari pusat sampai lututnya, tidak ada larangan. Yang mau bulu tangkis mau apa silahkan, tapi menutup aurat. Jadi di sinilah Islam mau memperlihatkan bahwa dikatakan ya
sungguh dengan menegakkan syariat ini justru memberikan kehidupan bagi manusianya. Ya, maaf satu orang yang akan dipotong tangannya karena ada target tersendiri berapa yang harus dia kalau dia curi maka dia harus potong tangan. Ketika mau dipotong tangannya, sudah disaksikan oleh orang banyak. Lalu datanglah anak kedua orang yang dicuri tadi, anaknya, rumah yang dicuri tadi. Ketika mau dipenggal, apa kata dia? Wahai Tuan, artinya Tuan Algojo yang mau memenggal tangan itu, saya maafkan dia. Ketika itu juga selesai. Tidak ada yang harus dipotong, tidak ada. Bahkan yang paling dahsyat lagi, 2 orang kembar yang ketika itu ada seorang laki-laki dari kampung membawa bisnis. Ontanya itu penuh dengan barang dagangan. Baru dia ikat ditambat di Madinah, kemudian dia sholat. Ketika dia sholat, ontanya ini lepas, masuk ke salah satu kebun. Di kebun itu, dia makan semua dan dia porandakan kebun tersebut. Nah, seorang kakek tua yang menjaga kebun itu langsung ambil parang, dia sembelih onta tersebut. Kemudian datang pemuda ini setelah sholat, pemuda ini keluar, ontanya dilihat, ontanya nggak ada, hilang. Lalu dia mengatakan apa? Dia cari, dia dapatkan di tengah kebun, orang tua itu lagi menyembelih onta tersebut. Dengan marahnya dia, langsung dia ambil parang juga, dia sembelih orang tersebut. Allahu Akbar. Kemudian datang 2 anaknya yang kembar, mengadukan kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Karena yang menjadi khalifah pada saat itu adalah Umar bin Khattab. Maka orang ini dibawa keduanya itu dipikul, dipegang oleh kedua pemuda ini. Ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, tegakkan hudud, tegakkan hak. Ini orang telah membunuh orang tua kami, maka bunuh juga ya Amirul Mukminin. Maka orang itu diletakkan, kemudian dia mengatakan, apa benar apa yang dikatakan pemuda ini? Kata pemuda yang membunuh, betul ya Amirul Mukminin. Kata dia, kalau begitu, kenapa kamu bunuh dia? Kata pemuda ini, wahai Amirul Mukminin, dia menyembelih onta saya. Padahal saya datang ke masjid sholat. Pas onta saya lepas, dia sembelih. Kata kedua anak ini, wahai Amirul Mukminin, dia datang merusak kebun saya. Maka orang tua saya marah, langsung dipenggal. Coba mana ini yang salah? Tetapi itulah namanya hudud. Jiwa dibalas dengan jiwa. Barang dibalas dengan barang. Kuping yang dipotong harus dibalas dengan kuping. Masya Allah. Akhirnya kata Umar, kalau begitu kamu harus dipenggal untuk membayar orang ini. Apa kata pemuda ini? Wahai Amirul Mukminin, izinkan aku pulang untuk membawa barang dagangan ini, karena ini amanah dari kampung. Saya hanya pebisnis yang dititipkan oleh orang-orang kampung untuk membawa barang ini saya perdagangkan di kota Madinah. Kata Amirul Mukminin, kalau begitu saya izinkan. Kata yang 2 ini, jangan Amirul Mukminin, ini pura-pura nih, dia mau lari nih. Kata Umar, kalau begitu siapa yang menjadi jaminan, wahai sahabatku semua? Coba Pak. Hal yang luar biasa. Maka berdirilah Salman Al-Farisi. Salman mengatakan, ya Amirul Mukminin, saya menjadi penjaminnya. Kata Umar, ya Salman, kalau orang ini tidak datang, tidak muncul, kamu yang dipenggal. Kata Salman, ya itu konsekuensinya ya Amirul Mukminin. Kenapa kamu percaya ya Salman? Kata Salman, sebagaimana aku mempercayainya, engkau juga mempercayainya ya Amirul Mukminin, sehingga engkau mau memberikan izin dia pulang. Kata Amirul, iya, karena saya melihat kejujuran dengan ucapannya. Kata Salman, kalau begitu saya pun siap menjadi jaminannya. Maka ditawanlah Salman dan diberitahukan kepada dia, kamu diberi waktu 3 hari dan kamu harus pulang setelah salat asar sebelum matahari terbenam. Karena kalau kamu tidak datang, nih nyawa sahabat Rasulullah, orang yang paling disayang Rasulullah, akan menjadi taruhannya. Maka pulanglah ketiga orang ini.
pemuda tadi ini. Tapi kedua pemuda ini sudah menggerutu dia. Dia mengatakan, ya Amirul Mukminin, jangan diberi kesempatan orang tersebut. Tapi karena sudah ada yang menjamin, akhirnya diberi kesempatan. Hari pertama, Umar sudah keliling di sekitar kampung di luar kota Madinah. Hari kedua, Umar sudah agak jauh, ya risau, ya karena ini seorang sahabat Rasulullah, Salman Al-Farisi, ya Allah, ya. Hari ketiga, setelah salat duhur, Umar bin Khattab sudah bercucuran keringat. Setelah salat asar, dia sudah berdoa, ya Allah, datangkanlah orang ini, datangkan pemuda ini. Jangan sampai dia kabur. Kasihan si Salman ini. Sudah berkumpul manusia setelah salat asar. Matahari pun sudah hampir tenggelam. Maka Salman dikatakan, ya Salman, kamu naik ke atas tiang gantungan. Maka naiklah Salman ke atas tiang gantungan. Mau diletakkan tali di leher Salman. Lalu Umar selalu berdoa dan gelisah. Kata yang dua orang ini, apa kataku ya Amirul Mukminin? Dia ini pengkhianat, dia ini tidak akan muncul. Allahu Akbar. Umar masih berdoa. Pas matahari mau terbit, mau tenggelam. Bahkan ada yang mengatakan di situ Allah menahan sedikit beberapa menit daripada matahari itu supaya jangan tenggelam. Maka kelihatanlah dari kejauhan, ya, seorang sosok yang tersiok-siok dan ada debu, ya, jatuh, berdiri jatuh. Akhirnya orang yang lain langsung datang menyambut dia, ya, kemudian orang itu datang langsung dia tersimpuh jatuh di pangkuan Umar bin Khattab. Kata Umar, ya hadza, kamu ini hampir saja kamu mencelakakan ya sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Apa kata dia? Ya Umar, ya Amirul Mukminin, izinkan aku berbicara sedikit. Silakan. Ya Umar, saya tadi memacu kuda saya karena masih ada beberapa keping emas, beberapa keping uang yang aku belum selesai berikan kepada pemberi amanah kepada aku. Coba Pak, Masya Allah. Maka aku cari sampai 3 hari 3 malam. Siapa lagi ini yang belum mengambil amanahnya kepada aku? Saya kembalikan semuanya. Lalu aku pacu kudaku ya Amirul Mukminin sekencang-kencangnya. Sehingga kudaku terperosok di tengah jalan. Dan kudaku mati ya Amirul Mukminin. Lalu aku berlari. Karena aku menyaksikan dan mengatakan, saya zalim kalau sampai Salman yang terbunuh. Ya. Maka saya berlari ya Amirul Mukminin, inilah keadaan saya. Maka Umar pun tersenyum dan mengatakan, kalau begitu naik dan gantikan Salman. Maka naiklah orang ini dengan siap untuk menerima hukuman. Spontanitas. Kedua orang tadi berteriak, ya Amirul Mukminin, tadinya aku bersungguh-sungguh agar ditegakkan hukum bagi orang ini. Tapi sekarang saya telah memaafkan dia ya Amirul Mukminin. Allahu Akbar. Maka diturunkanlah tali itu, diturunkanlah. Kemudian Umar langsung memeluk keempat sahabatnya. Yang kembar tersebut, Salman dan pemuda tadi. Dipeluk semuanya. Kemudian ditanyalah Salman. Ya Salman, apa yang menjadikan engkau mau menggantikan posisi dia? Apa kata dia? Ya Amirul Mukminin, aku tidak mau suatu waktu nanti orang mengatakan, masa umat Islam tidak ada lagi sepeninggal Rasulullah, tidak ada lagi orang yang bisa mempercayai saudaranya? Maka saya ingin berada di situ supaya saya yakin bahwa perkataan orang ini adalah jujur, tidak akan berkhianat. Supaya orang nanti mengatakan sepeninggal Rasulullah masih banyak orang-orang yang jujur. Allah. Terus ditanya yang tadi, yang mau disembelih, ditegakkan hukum. Kenapa kamu menunaikan waktumu? Artinya kenapa kamu datang? Kenapa tidak lari saja? Kenapa kamu tidak lari saja? Ya, supaya udah beres. Ya. Kata dia, ya Amirul Mukminin, saya tidak mau di suatu waktu nanti, di suatu hari nanti, orang akan mengatakan tidak ada lagi umat Islam
yang mampu membawa amanah. Ini kejujuran ya Amirul Mukminin. Walaupun diri saya yang terbunuh, tapi ini ingin kami bangun kembali bahwa umat Islam adalah orang-orang yang sekali berkomitmen, dia tetap akan dipercaya. Maka Umar pun meneteskan air mata. Kemudian ditanyalah kedua orang ini, wahai saudara, kenapa engkau begitu ikhlas memaafkan orang ini padahal ayahmu sudah terbunuh? Kata dia, ya Amirul Mukminin, kalau tidak ada lagi orang yang memaafkan saudaranya, siapa lagi yang akan memaafkan ya Amirul Mukminin? Memang nyawa tetap dibalas dengan nyawa. Tetapi ketika saya mengetahui bahwa dia membunuh ayahku ini karena khilaf, dan ayahku membunuh onta ini karena marah dan dia mempertahankan haknya, semuanya dalam kondisi kebenaran, maka saya ketika saya menuntut, saya berada di posisi yang tidak benar ya Amirul Mukminin. Maka saya ingin menyatakan kepada dunia bahwa umat Islam masih mampu memaafkan saudaranya sampai kepada titik nadir yang terakhir pun, bahkan kematian daripada keluarganya. Inilah kisah. Inna fil kisasi hayatun ya ulil albab. Sungguh di dalam kisah itu adalah kehidupan bagi saudara umat Islam yang lainnya. Allahu Akbar. Jadi menegakkan semuanya ini, satu orang yang dirajam, seluruh orang-orang yang berzina tidak akan mau melakukan perzinahan. Satu orang yang dipotong tangannya, sejuta orang yang akan korupsi tidak akan berani korupsi lagi. Inilah hukum syariat. Dan ketika ada orang yang memaafkannya, ya, maka semuanya terselesaikan. Tidak ada istilah dendam dan harus dilakukan seperti itu. Bahkan seorang wanita yang datang, 5 menit lagi mungkin sedih saya tambah ya. Seorang wanita pezina, dia tahu bahwasanya kalau saya membawa hasil perzinahan saya ini tidak mendapatkan maaf dari Rasulullah, maka alangkah nistanya saya. Maka dia pun datang membisik kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya baru saja berzina ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Hei, hati-hati dengan ucapanmu. Benar kamu lakukan? Saya bersumpah ya Rasulullah, baru saja saya berzina. Kata Rasulullah, kalau begitu sembunyikan ini. Kamu sudah minta maaf, jangan sampai ada orang yang mengetahui. Coba, kalau kita kan mungkin dasar wanita pelacur, kita langsung sudah mengatakan demikian. Tapi Rasul mengatakan diam. Kalau tidak ada saksi, tidak ada apa, kamu beristighfar kepada Allah. Mudah-mudahan Allah memaafkan kamu. Tapi kamu jangan mendatangi aku sebelum ayat turun, karena saya tidak bisa intervensi terhadap dosanya seseorang. Lama kelamaan wanita ini hamil. Dia pun khawatir. Dan lantas dia datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah. Kata Rasulullah, kenapa datang lagi? Rasulullah, ini bukti perzinahan saya. Saya telah hamil ya Rasulullah. Kata Rasulullah, kamu berhak untuk dirajam. Tapi bayi yang ada dalam kandunganmu itu punya hak hidup. Maka biarkan dia hidup, kemudian kamu nanti dirajam. Tapi kamu jangan sampai menginformasikan ini. Tunggu sampai anakmu ini lahir. Setelah anaknya ini lahir, masih merah, masih ada plasentanya, pusatnya, lalu dia gunting, dia bawa kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ini anak dari hasil perzinahan saya. Rajam aku ya Rasulullah. Khawatir aku diketahui oleh massa tanpa saya seperti ini, bukan karena keikhlasan saya masuk neraka ya Rasulullah. Rasulullah pun terharu dengan keinginan wanita ini, karena dia tahu bahwa namanya rajam itu sesaat saja. Karena mungkin pada lontaran pertama Allah sudah mencabut rohnya supaya dia tidak merasakan sakit karena dia ikhlas untuk bertobat. Maka diumumkanlah oleh para sahabat. Ya, diumumkanlah. Ya, disampaikan. Kenapa kamu melakukan ini? Kenapa kamu mau datang kepada aku, kata Rasulullah? Bukankah sudah tersembunyikan dan anakmu ini lahir? Kata, aku takut ya Rasulullah. Kata Rasulullah, kamu masih punya hak. Bayi ini punya hak disapi 2 tahun. Maka kamu harus menyusui dia selama 2 tahun. Dan kalaulah tidak ada informasi, tidak isu, tidak apa, udah kamu harus dimaafkan. Karena kamu betul-betul sudah ikhlas. Ini Islam. Islam bukan mencari kambing hitam. Islam bukan mencari-cari sesuatu untuk dihukum, tidak.
Setelah itu sudah terlupakan oleh para sahabat. Rasulullah pun sudah melupakannya. Datang dengan menenteng anak ini sudah berlari-lari. Lucunya, ya Rasulullah, tegakkan hukum di atas aku. Ini anak yang sudah 2 tahun. Telah aku sapi beri air susu. Tapi rajamlah aku ya Rasulullah. Maka itulah wanita yang pertama dirajam di zaman itu. Dikumpulkan, dibuka, ditanam sampai ya sedada. Kemudian dilempar oleh seluruh orang yang hadir di tempat itu. Ini. Dan dia baru lemparan pertama, Allah sudah cabut rohnya. Dan Rasulullah menyaksikan bahwa dia ini adalah penghuni surga. Allahu Akbar. Islam seperti ini. Inilah dakwah. Maka dakwah ini harus jangan sampai terabaikan. Dakwah ini harus selalu kita upayakan. Ya, apakah dengan kalimat thayyibah, ucapan-ucapan kalimat yang mengajak orang dalam kebaikan, ini sesuatu yang baik. Terakhir, baru tadi malam saya dapatkan informasinya, seorang rombongan dari luar negeri datang ke Timika. Di Timika ini sudah tertulis daerah zona merah. Tidak boleh orang masuk ke sana karena di sana masih ada kelompok orang pemakan manusia. Ya, di sana. Ya. Tetapi orang ini sudah membawa rute dan dia mengatakan saya tidak bisa merubah rute karena ini sudah dimusyawarahkan oleh para masyayikh, dimusyawarahkan dan saya harus masuk. Jadi buat tanda tangan di Wamena ini. Kalau kamu mati atau apa bukan tanggung jawab kami. Iya. Dan ini satu penterjemah yang bisa ya bahasa Indonesia, ya dia adalah Maulana Mulwi, ya ikut menemani dan dia pun katanya malam itu luar biasa, tidak ada yang tidur, semuanya berzikir dan mulailah dia berjalan. Setelah sampai di tengah hutan, ini amirnya mengambil tongkat dan dia putar keliling, jadi dia seret itu seperti membuat garis. Dia membaca kalimat ayat kursi, ya sampai 11 kali. Kemudian di tengah-tengah itu sahabat semua yang ada di tempat itu membaca surah Al-Baqarah. Ya. Tengah malam datanglah sekelompok, ya lagi teler, lagi apa. Dia bawa senter, dia bawa apa. Tuan Haji dari mana? Oh, ini kami dari luar negeri dan saya ini penterjemah dari Jakarta. Oh, Tuan Haji dari luar negeri dan ini dari Jakarta. Hei semua, kasih jalan Tuan Haji ini. Dia biar lewat di tempat ini. Coba, siapa yang bisa merubah itu? Apa yang terjadi Pak? Ternyata setelah beberapa tahun, kemarin itu dia datang orangnya, Masya Allah, menyampaikan. Orang-orang bahkan orang-orang yang memakan manusia di sana itu sudah sadar karena dia berada di sana dan dia ajarkan agama ke mereka ini. Dia sadar dan ada beberapa anaknya yang sudah menjadi penghafal Al-Quran, dikirim ke Temboro, dikirim ke ada beberapa tempat penghafal Al-Quran, dibawa ke sana. Allahu Akbar. Ini karena dakwah, ya. Pemakan manusia, tapi karena dia tahu saya ini memang siap untuk mengembangkan dakwah ini. Maka alhamdulillah. Dan satu yang terakhir saudaraku sekalian, maaf ya. Ya di Texas. Ya, rombongan yang masuk itu antara Texas dengan pemain bola ini. Ya, ada perbatasan situ negara lain sudah maksudnya. Brasil ya di sana. Sudah dikatakan jangan lewat tempat ini. Siapapun yang masuk pasti mati dan tidak pernah ada yang keluar. Kata dia ini sudah rute saya. Dan saya sudah harus siap untuk itu. Maka dia masuk, setelah masuk, datang lagi rombongan berikutnya masuk, ya tidak keluar. Datang lagi rombongan masuk. Ternyata apa Pak? Setelah 30 tahun, orang semua sudah ingin melacak kembali apa yang terjadi. Di sana, di tempat penyamun itu, sudah ada madrasah tahfidz Quran dan sudah berapa masjid yang dibangun di sana. Orang yang ikhlas datang melihat karena dia mengatakan mereka ini semua adalah umat Muhammad. Karena umat Muhammad siapapun setelah Al-Quran ini tiba, maka dia adalah umat Muhammad. Maka kita wajib untuk menyampaikan semuanya ini kepada saudara kita agar semuanya kembali ke jalan Allah. Karena Rasulullah mengatakan, kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umatku dijamin masuk surga. Illa man aba, kecuali yang tidak mau masuk surga. Wa qila wa man ya'ba, dan siapa yang tidak mau ya Rasulullah? Kata Rasulullah, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Yang tidak mau taat dan tidak mau menghidupkan sunnahku, berarti dia tidak mau bersamaku
bersamaku ke dalam surga. Mudah-mudahan kita semua yang ada di sini insya Allah menjadi umat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menjadi penghuni surga semuanya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.